You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Tak ada matahari kembar, Pedro Acosta tegaskan Marc Marquez dan Bagnaia bukan tim impian di Ducati Lenovo. Persaingan MotoGP 2025 banyak mengarah pada duel Marc Marquez dan Francesco Bagnaia yang dijuluki sebagai Dream Team milik Ducati Lenovo. Tapi Pedro Acosta tidak setuju dengan anggapan itu. Sampai seri ketiga MotoGP 2025, persaingan Marquez versus Bagnaia masih memanas untuk diperbincangkan. Gelar juara Bagnaia dari EP Americas menambah seru persaingan perebutan gelar musim ini. Ditambah lagi, apesnya Marquez yang crash di sirkuit kekuasaannya, membuat tahta klasemen sementara jatuh ke tangan adiknya, Alex Marquez. Meski begitu, sorotan persaingan masih mengarah pada nama Marquez dan Bagnaia yang diperkirakan akan semakin seru. Magnet mereka sebagai sama-sama juara dunia juga membuat segala hal yang berkaitan dengan nama mereka, turut memperbesar reputasi yang tersaji di paddock Ducati Lenovo. Sudah cukup lama Ducati Lenovo disinyalir bakal kerepotan dengan menghandle dua nama besar dalam satu atap. Tapi di sisi lain, banyak pula yang menganggap tim pabrikan si merah Borgo Panigale itu sedang mewujudkan dream team mereka di kancah MotoGP. Siapa yang menduga Marquez akan berseragam Ducati dengan memiliki Bagnaia selaku murid Valentino Rossi di sisinya? Topik persaingan Marquez dan Bagnaia semakin panas setelah melihat betapa gaharnya si alien dalam mengawali musim. Dia telah menyapu bersih kemenangan di dua seri awal, di EP Thailand dan EP Argentina saat Bagnaia terseok-seok. Banyak pengamat yang mulai menduga bahwa kejuaraan akan berjalan ke arah dominasi Marquez. Namun, semua pandangan itu nyatanya tidak sejalan dengan apa yang dilihat Pedro Acosta, pembalap Red Bull KTM. Acosta yang sempat dijuluki calon Marc Marquez versi kedua, menepis anggap Dream Team Ducati. Kita belum saatnya menyerahkan mahkota kepada raja, musim itu masih panjang, kata Acosta dikutip Bola Sport dari Speedweek. Banyak orang juga mengatakan bahwa mereka adalah tim impian. Namun dalam kehidupan tidak ada tim impian, Anda tidak dapat memiliki dua nomor satu dalam kotak yang sama, tegasnya. Cepat atau lambat, hanya akan ada satu nama yang menonjol dalam satu tim. Ungkapan musuh terdekat adalah rekan setim di dunia pembalap, tampaknya memang benar. Terlepas dari itu, ucapan Acosta mengindikasikan dia yakin hanya akan satu nama yang bersinar di Ducati. Namun semuanya masih abu-abu dan terlalu dini untuk menilai semuanya saat ini. Siala yang lebih dominan mungkin baru terlihat ketika kompetisi mulai memasuki paruh musim. Sementara itu, Jack Miller saksi terdekat, Francesco Bagnaia tidak akan semudah itu kalah dari Marc Marquez. Jack Miller yakin Francesco Bagnaia akan bangkit melawan Marc Marquez di MotoGP 2025 meski startnya terlambat. Dia kenal betul mentalitas murid Valentino Rossi itu karena pernah jadi rekan setim di Ducati. Kemenangan Bagnaia di EP Americas 2025 kemarin masih banyak membawa keraguan. Juara dunia 3 kali itu disebut-sebut hanya beruntung karena Marquez crash. Dari laju balapan, Bagnaia juga masih banyak diremehkan karena kecepatan dia yang masih kalah cepat dari si alien. Prediksi bahwa musim ini akan menjadi musimnya Marquez merengkuh titel gelar ke-9 sudah banyak diperbincangkan. Namun, tidak demikian dengan Jack Miller, yang penilaiannya justru anomali dari kebanyakan pendapat pengamat. Miller justru menduga bahwa Bagnaia perlahan akan mengatasi krisis yang dia alami sekarang dan menampakkan karakter sejati dia. Hal tersebut Miller yakini melalui pengalaman dia yang pernah menjadi rekan setim Bagnaia di Ducati. Pembalap asal Australia itu pernah selama 4 musim menjadi rekan setim Bagnaia. 2 tahun di Pramac pada 2019 hingga 2020, 2 tahun di Ducati Lenovo pada 2021 hingga 2022. Sehingga, Miller tahu betul karakter Bagnaia yang tidak akan mudah menyerah ketika awal musim tak berjalan sesuai skenario. Dia adalah pria yang tahu apa yang ia inginkan, dia akan bangkit dan berusaha keras,
kata Miller kepada Crash.net. Saya tahu kualitasnya. Dia bukan pria yang akan menabrak Anda, tetapi apa yang ia lakukan di atas motor sungguh luar biasa. Saya pikir dia akan bereaksi terhadap Mark yang sedang bersemangat, dia telah menjalani beberapa balapan terbaiknya dengan posisi terdesak, imbuhnya. Dari pengamatan Miller, aspek pengereman menjadi hal yang unggul dalam diri Bagnaia. Bahkan, Miller pun sangat ingin menirukan skill itu. Ada hal-hal tertentu yang dia lakukan dan aku harap aku juga bisa melakukannya, kata pembalap berjuluk Jakas itu. Caranya sangat halus. Cara dia bersiap memasuki tikungan, misalnya. Tak seorang pun melakukannya seperti dia. Sama, bagaimana dia menggunakan sudutnya. Dia tidak pernah melaju pada sudut maksimum untuk menghindari tekanan pada ban, tetapi tidak mengurangi kecepatannya untuk itu. Dan hebatnya lagi, dia tidak pernah memaksakan tubuhnya, tambah Miller. Miller masih percaya Bagnaia bisa merobohkan dominasi Marquez, yang di awal musim ini sedang berkobar. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, dia juga memprediksi bahwa konsistensi Marquez akan mulai goyah saat sudah jadi incaran banyak rival. Marc Marquez tidak akan terus mendominasi. Tapi ya, saya mungkin bisa saja salah, kata Miller. Sementara itu, narasi yang menunjuk kesulitan Marc Marquez di Qatar diulas. Apakah Marc Marquez benar-benar dirugikan di Qatar? Sebuah narasi bahwa Marc Marquez akan menghadapi kesulitan di MotoGP Qatar telah dibahas di podcast Crash MotoGP. Marquez kehilangan posisi terdepan di Circuit of the Americas yang secara historis merupakan salah satu trek favoritnya sehingga rekan setimnya Francesco Bagnaia dapat meraih kemenangan yang sangat dibutuhkannya. Putaran keempat musim ini akan berlangsung akhir pekan ini di Qatar, yang secara luas digambarkan sebagai sirkuit yang akan dinikmati Bagnaia. Namun Marquez dan Bagnaia masing-masing meraih satu kemenangan di Qatar di kelas utama. Marquez memiliki 5 podium, 2 diantaranya diraih di tengah pertarungan ketat dengan Andrea Dovizioso, sementara Bagnaia memiliki 3. Saya sebenarnya berpikir musim Pecco akan dimulai setelah Jerez, kata Lewis Duncan kepada podcast Crash MotoGP. Disitulah ia menemukan jati dirinya, setelah hari uji coba di mana ia dapat mencoba berbagai hal disitulah kita akan melihat Pecco tampil gemilang. Dia akan pergi ke sana, cepatlah, maka hari ujian akan mengungkap sesuatu. Saya tidak mengerti, saya tidak percaya, kita akan melihat perubahan haluan yang dramatis di mana Pecco mendominasi Qatar. Ini bukan sirkuit terkuat Marquez, tetapi mengapa kita harus percaya dia tidak akan mampu melakukan apa yang telah dilakukannya? Dia mengalami kecelakaan di kota tetapi berada 2,2 detik di jalan saat dia jatuh. Dia tidak benar-benar tertekan. Saya tidak yakin dengan kebisingan dan kegaduhan itu. Jordan Morellan menambahkan, saya tidak mengerti narasi di mana orang-orang berpikir Marquez akan lupa cara mengendarai sepeda motor di Qatar. Saya pikir dia akan baik-baik saja. Alex Marquez memimpin kejuaraan MotoGP untuk pertama kalinya menuju Qatar. Secara luar biasa ia finish kedua di setiap sprint dan setiap Grand Prix pada 3 putaran pertama. Marc Marquez tertinggal 1 poin di belakang Alex, akibat terjatuh di kota. Bagnaia tertinggal 12 poin dari pemimpin klasemen Alex, tetapi akhirnya memiliki momentum di pihaknya setelah kemenangan pertama musim ini di Amerika. Sementara itu, bos KTM masih dendam dengan ulah Marc Marquez, harusnya diadili. Bos KTM Motorsport Pete Beirer masih sangat kesal dengan kejadian yang disebabkan Marc Marquez di MotoGP Amerika 2025 lalu. Kala itu Marc Marquez membuat kacau start dengan berlari ke pit lane untuk ganti motor dengan ban slick, diikuti oleh sebagian pembalap lain dengan tujuan yang sama. Harusnya para pembalap tersebut mengalami kerugian, dengan penalti yang akan diberikan akibat aksi tersebut. Uniknya stewards kemudian malah menunda start sekalian, sehingga Marc Marquez dan para pembalap yang ganti motor malah tidak terkena hukuman apapun. Padahal harusnya start hanya bisa ditunda jika lebih dari 10 pembalap keluar grid, sedangkan saat kejadian hanya 9 pembalap saja. Ini adalah sesuatu yang tidak konsisten dengan regulasi, kata Beirer, dilansir gridauto.com dari Motosan S. Keputusan stewards tidak menghukum pembalap seperti Marquez, telah merugikan pembalap-pembalap yang telah berada di grid dengan ban slick. Padahal pembalap-pembalap yang sejak awal sudah memakai ban slick itu, bisa saja meraih hasil balapan yang jauh lebih baik dari yang mereka dapatkan.
Jika 9 pembalap meninggalkan grid, jelas bahwa 9 pembalap itu akan start dari pit dan mendapat penalti, itu aturannya, tegas pria asal Austria tersebut. Sang bos juga heran dengan alasan stewards yang membuat keputusan itu, karena situasi yang kacau dan membahayakan di grid. Padahal di aturan sudah disebutkan dengan jelas bahwa memang aturan itu bakal berlaku saat kejadian kacau sekalipun. Jika semua diatur dan dikuasai dengan konsisten, harusnya aturan ini berlaku dimanapun, lanjut mantan pembalap motocross ini.